Ya, Bu Jumadiana, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu Jumadiana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak juga, Pak.
Maaf Pak, itu suaranya hilang loh Pak. Sekarang udah Pak. Ada Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah, peserta kita hari ini dari Sabang sampai Merauke ya. Semoga kita sama-sama dapat belajar di sini, dapat berbagi berbagai pengetahuan. Semuanya tidak lepas dari keharibaan Allah yang telah memberikan kita kesempatan dapat berkumpul bersama-sama. Dan begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk sahabat kita yang non-Islam mungkin nanti dapat disesuaikan. Dan saya sangat bahagia sekali atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya yang hari ini dapat bergabung bersama saya. Pada malam ini sebenarnya Bapak Ibu kita hanya belajar dan berdiskusi tentang bagaimana itu budaya positif di sekolah yang sudah kita jalani. Yang mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang telah kita terapkan di sekolah. Begitu juga penerapan daripada budaya positif ini tidak lepas daripada peran kita sebagai seorang guru dan juga nilai-nilai yang sudah kita pelajari bersama sebagai seorang guru. Jadi Bapak Ibu izin saya share ya.
Oh iya Pak, terima kasih Bapak Edi. Baik Pak, Waalaikumsalam Bapak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya, mungkin jaring aja. Baik Bapak Ibu, selagi kita udah nampak Pak, Bu? Oh, alhamdulillah. Wah, sebentar Bapak Ibu, ini Ibu Jumadiana sudah nampak ya presentasinya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Bersama saya, Syarifah Sunyati, SPD MPV. Saya CGP Angkatan 11 Aceh Besar, berasal dari SMA Negeri 3 Selimung. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, mungkin alangkah baiknya kita bersama-sama berdiskusi sejenak, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu semuanya, dan bagaimanakah penerapan atau bagaimana menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman bersama-sama apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana sih menurut Bapak Ibu yang dikatakan budaya positif di sekolah. Mungkin saya minta dari Ibu Nelly bisa memaparkan bagaimana itu budaya positif Bu Nelly. Neliani M. Nur, Bu. Saya persilakan, Bu. Kita berdiskusi di sini ya, Bu. Mic-nya, Bu. Mungkin mic-nya Bu Nelly bisa dihidupkan. Belum terdengar Bu Nelly. Ya, baik ada dari Ibu Yeti. Yani ya. Budaya positif adalah segala upaya yang membangun karakter baik
berkarakter baik pada murid. Ya, benar sekali Bu Yeni dan Soraya. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin berbagi. Terima kasih Bu Yeni. Ibu Yeni, mungkin Ibu Yeni mau langsung berbicara Bu. Ya, silakan hidupkan mic-nya Bu. Iya Bu. Iya. Mm-mm. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ayo kita beri emoji tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Ini ada dari Ibu Agus. Bu Agus, silakan Bu. Mau diucapkan secara langsung Ibu Agus. Ada Ibu Wasani juga. Mana Ibu Agus? Hmm, iya, Bu. Iya, sama Bu. Hmm, ya. Ya, luar biasa Ibu Agus. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Agus ya. Terima kasih. Ini ada Ibu Wasani. Mungkin Bu Wasani mau berbagi pengalamannya tentang budaya positif yang udah diterapkan di sekolah, Bu. Silakan Ibu Wasani. Iya, Bu Wasani. Bu Wasani dari mana, Bu? Masya Allah, luar biasa Ibu Wasani dari Ambon kita. Salam dari Aceh, Bu. Kita bersaudara ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Sangat berpartisipasi aktif. Eh, yang mana budaya positif itu merupakan budaya yang termasuk pada nilai-nilai pada suatu keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan tidak lepas semua itu adalah bagaimana peran kita sebagai guru untuk bisa menerapkan segala sesuatu hal-hal kebajikan atau nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Jadi, di mana inti daripada budaya positif itu sendiri yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah suatu produk komplit sebenarnya Bapak Ibu yang akan kita terapkan di sekolah di mana kita juga
fungsi daripada kita menerapkan budaya positif ini juga tidak lepas daripada visi daripada sekolah kita masing-masing, yang mana kita pastinya tidak jauh dan tidak lepas daripada penerapan nilai-nilai positif, memberikan contoh teladan yang baik kepada rekan-rekan sejawat kita dan juga kepada anak murid kita pastinya, yang mana bahwa guru ini adalah orang yang memberikan teladan yang baik kepada semua orang di dalam kehidupan kita, bukan saja di sekolah tetapi juga kepada masyarakat. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran daripada paradigma baru? Ini merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di mana pembelajaran paradigma baru untuk kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dengan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi Pancasila. Nah, kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru yang sebagaimana mungkin pada masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan itu pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi itu harus kita perbaharui dengan berpusat kepada murid, yang mana setiap siswa dipastikan dapat melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan. Nah, bagaimana yang diterapkan pada profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi yang kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang mana dimensi daripada profil Pancasila ini tentunya kita sebagai guru mengetahui bahwa penerapan dimensi Pancasila ini sudah sangat banyak kita terapkan di sekolah. Nah, namun kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang masih belum kita terapkan. Kemudian apa sih yang masih kurang kita terapkan. Nah, disinilah sama-sama kita belajar untuk berbagi pengalaman bagaimana kita dapat menerapkan keenam dimensi itu di sekolah kita. Apakah sanggup Bapak Ibu sebenarnya kita bisa menerapkan semua dimensi Pancasila? Pastinya sanggup Bapak Ibu, karena kenapa? Kita semua berada pada 6 kategori ini. Kenapa saya bilang begitu? Murid kita, kepala sekolah, dan semua orang yang ada di pada ruang lingkup pembelajaran, kita pasti memiliki rasa beriman kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian kita memiliki kebinekaan global. Kebinekaan global yang seperti apa? Kita bisa sama-sama menghargai, menghormati pada saat seperti apa. Salah satu contoh kita bisa menghargai, menghormati dalam berpendapat. Kita bisa menghormati dan menghargai di dalam orang melakukan segala sesuatu tetapi sebenarnya bertentangan dengan hati kita, tetapi kita punya prinsip bahwa itu adalah suatu pekerjaan orang lain. Dan apabila kita bisa berkecimpung sebatas kita untuk berpartisipasi. Begitu. Kemudian adanya sifat gotong royong di mana kita di masyarakat, di sekolah, di mana saja kita berada, itu sifat bergotong royong kita itu sangat selalu kita tanamkan. Nah, salah satunya untuk kegiatan gotong royong ada di sekolah itu adalah dengan melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya Jumat bersih Bapak Ibu,
tetapi bagaimana kita bisa meringankan pekerjaan orang lain, kita dapat bekerja kelompok, itu juga salah satu bentuk daripada kata gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua dimensi itu sebenarnya ada pada murid kita dan juga ada pada guru-guru kita semua. Nah, selanjutnya stimulus respon. Perubahan paradigma memiliki stimulus respon dan pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya stimulus respon dan lawan teori kontrol ini bagaimana? Kita Bapak Ibu bisa melihat di sini. Stimulus respon tentang dunia. Kemudian pada kolom yang warna pink di sini teori respon, teori kontrol tentang dunia. Di sini realitanya kebutuhan kita itu sama. Namun yang terjadi realita kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Misalnya saya itu membutuhkan minum sekarang. Tetapi hari ini ibu dan bapak semua di situ membutuhkan makan seperti itu. Jadi itu di situ saja sudah sangat berbeda gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi kemudian tetapi yang terjadi tentang teori kontrol tentang dunia itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama halnya seperti pepatah mengatakan rambut sama hitam tetapi pikiran kita yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada hakikatnya teori kontrol dunia yang terjadi bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, Bapak Ibu, dari stimulasi respon tentang dunia dengan teori kontrol, kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan tidak Bapak Ibu? Nah, mungkin ada yang ingin berbagi? Saya izinkan masuk teman-teman kita yang mau masuk dulu Bapak Ibu ya, karena sudah banyak sekali yang mau masuk ini. Nah, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman bagaimana itu stimulus daripada respon dan pendekatan teori teori kontrol. Mungkin Ibu dan Bapak bisa berbagi, mungkin karena kurang jelas ya slide-nya, jadi tidak kelihatan. Nah, ini udah Bu, udah saya besarkan, bisa dilihat Bu. Nah, saya bacakan Bu, orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon tentang dunia. Tetapi pada teori kontrol tentang dunia, di sini menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, dari sini sudah ada perlawanan di antara stimulus respon pendekatan dengan teori kontrol dunia. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, mungkin dari kedua stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, Bapak Ibu mungkin bisa mengambil suatu kesimpulan yang mana yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Apakah pada stimulus respon tentang dunia atau teori kontrol tentang dunia? Ya, silakan. Silakan Ibu Agus.
luar biasa sekali. Ibu Yani mungkin bisa Bu Yani. Terima kasih Bu Agus, luar biasa Bu Agus. Iya, ya silakan Bu. Ya silakan Bu. Iya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Yani. Iya, Bapak Ibu, sesuai dengan kita kutip dari pendapat dari Stephen R. Rocker pada tahun 1991 itu beliau mengatakan bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Nah, namun bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, di mana kerangka acuan kita ini kita ubah dengan melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, tentang bagaimana merubah paradigma kita, skema pemahaman, dan juga penjelasan aspek-aspek tentang realita yang kita hadapi. Nah, sebagaimana yang tadi telah dikatakan oleh Ibu Agus dan juga Ibu bahwa teori kontrol tentang dunia ini adalah merupakan salah satu teori yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya masih kita masuk kepada disiplin positif. Bagaimana sih disiplin positif itu? Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, bagaimana disiplin positif? Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, dan ancaman ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, saya sangat tertarik pada penjelasan disiplin positif yang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan. Nah, di sini kita sering sekali memberikan suatu penghargaan kepada murid kita. Nah, mungkin di sini kita bisa berdiskusi. Penghargaan seperti apa sih yang sebenarnya eh, yang dapat kita terapkan di sekolah dan penghargaan seperti apa yang bisa merusak budaya positif itu di sekolah. Nah, mungkin di sini kita bisa bersama-sama berdiskusi. Kemudian yang perlu kita pahami lagi, bagaimana sih dengan pendidikan sekarang ini yang tidak boleh menghukum muridnya seenak sebagaimana dengan kesalahan yang mereka miliki. Apakah memang harus demikian? Nah, kita di sini Bapak Ibu harus kembali lagi kepada tujuan daripada pendidikan kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universitas dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi mengapa sih di sini kata-kata penghargaan atau reward itu bisa dikatakan tidak baik? Karena pada satu sisi Bapak Ibu
penghargaan atau reward yang kita berikan kepada murid kita itu bisa memberikan suatu rasa iri antara satu anak dan anak lain. Nah, kemudian, dari rasa iri yang ditimbulkan oleh anak satu dan anak lain di sini akan menjadi suatu, sifat yang tidak baik. Kita telah tanpa sadar kita sendiri telah menumbuhkan, sifat yang tidak baik, kita menanamkan hal yang tidak baik. Nah, seperti yang saya terapkan di sekolah, mungkin kita di saat membagi rapot Bapak Ibu. Nah, kan sering sekali tuh kita memberikan nominasi A, nominasi yang paling rajin di sekolah. Nah, boleh kita memberikan hadiah, boleh Bapak Ibu. Tetapi bagaimana caranya? Sedangkan di sini kita tidak boleh memberikan penghargaan atau tanpa memberikan imbalan kepada murid kita. Kita memberikan sama rata. Nah, kita membuat eh, suatu reward kepada anak itu sesuai dengan keunikan apa yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi di saat kita bagi raport misalnya ya, saya seringkali memberikan reward kepada murid saya dengan memberikan suatu sertifikat yang menayangkan keunikan anak itu sendiri. Walaupun nanti hadiahnya hanya berupa buket dengan 2 buah snack seperti itu, tapi itu dapat membangun suatu motivasi. Nah, yang perlu ditekankan Bapak Ibu di sini bahwa pemberiannya itu harus secara menyeluruh. Jadi kita berikan seluruhnya. Tetapi nanti kita bisa membedakan antara juara satu, juara dua, dan juara tiga. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya terapkan, yang bisa saya ajarkan. Nah, kemudian bagaimana dengan hukuman? Nah, hukuman Bapak Ibu memang tidak boleh kita berikan kepada murid kita. Nah, apakah ini dapat membuat seorang guru itu tidak ada marwah? Nah, bahkan kita di sini memperlihatkan marwah kita sebagai guru itu dengan memberikan mereka itu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi kata hukuman itu termasuk pada memberikan suatu perilaku penjeraan kepada anak, tetapi kalau pada konsekuensi, tetapi kita ganti dengan kata konsekuensi, yang mana kata konsekuensi itu sendiri yaitu memberikan sesuatu pembelajaran yang anak-anak itu dapat belajar dari kesalahannya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Karena kenapa? Kita memiliki dimensi yang mana pada profil Pancasila yaitu kebinekaan. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai kewajiban kebajikan kita antara sesama suku bangsa, antara orang Aceh dengan orang Ambon, bagaimana dengan orang Jakarta, bagaimana dengan orang Sunda, bagaimana dengan orang Sumatera dan Sumatera lainnya, dengan orang Kalimantan lainnya, dengan orang Papua lainnya. Jadi kita menanamkan kebajikan-kebajikan itu, kita bisa melihat daripada dimensi kebinekaan yang ada pada profil Pancasila. Bagaimana? Nah, contoh nilai kebajikannya yaitu satu profil Pancasila, kemudian 9 pilar karakter Indonesia yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan kita, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada Ibu Primarier Program atau yang biasa disebut dengan PYP, yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras.
Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, menurut William Glasser, itu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama penguasa, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana sih yang disebut dengan motivasi perilaku manusia? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita akan masuk di diskusi nanti Bapak Ibu ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu, yang dimana pada budaya disiplin tadi kita tanpa adanya penghargaan dan hukuman. Nah, di sini konsep disiplin yang identitasnya gagal itu pada hukuman karena itu berefek menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah. Kemudian kenapa penghargaan itu tidak bisa kita berikan? Karena itu tidak merupakan suatu hal yang tidak efektif. Merusak hubungan, adanya timbul rasa iri pada murid kita. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas ini bagaimana? Allah, capek juga saya buat. Si itu juga yang dipuji. Nah, itulah makanya penghargaan itu tidak dibuat. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Selanjutnya adalah konsep disiplin yang identitas sukses. Nah, apa saja? Ada yang pertama konsekuensi. Jadi kita bisa menggantikan kata hukuman tadi dengan konsekuensi. Di mana konsekuensi ini dapat penguatan jangka pendek, kemudian kita tapi harus memonitoring kelanjutan daripada tindakan yang telah kita berikan kepada anak itu. Jadi setelah kita memberikan suatu konsekuensi kepada murid kita, lalu kita lihat bagaimana tindakan anak itu selanjutnya. Apakah dia memiliki suatu perubahan? Kalau misalnya anak itu memiliki suatu perubahan, maka kita dapat memberikan suatu bimbingan yang lain atau kita dapat mengarahkan anak terus untuk dapat menjadi anak yang baik. Kemudian murid menghormati peraturan. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah Bapak Ibu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, di mana kita di sini dapat menjadikan murid kita bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid dapat menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, tadi kita sudah mengatakan tentang restitusi. Bagaimana sih cara menanamkan restitusi pada sikap disiplin positif pada murid? Kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini adalah menurut Gossen. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada restitusi? Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi di saat kita mau menyelesaikan atau menciptakan suatu kondisi yang baik untuk memperbaiki kesalahan anak atau memperbaiki kesalahan siapa saja dengan cara restitusi itu,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk dia dapat belajar dari kesalahannya. Kemudian dia dapat memperbaiki hubungannya. Kemudian tawarkan kepada dia, bukan kita paksakan. Kemudian restitusi itu dapat menuntut kita untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga cara yang paling baik, kemudian dia fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian dia fokus pada solusi, kemudian dia fokus pada mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita berikan suatu contoh kasus Bapak Ibu ya, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam bentuk hukuman? Nah, guru itu dapat menghukum siswa menghormat bendera. Nah, ini adalah suatu bentuk hukuman. Kemudian guru marah dan murid takut, sehingga bisa membuat murid itu trauma. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan dengan konsekuensi daripada kasus ini? Nah, satu yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, jadi eh, dari konsekuensi daripada anak itu tidak mengerjakan PR, mereka harus mengerjakan 3 kali lipat. Yang tadinya satu mengerjakan, tetapi ini harus mengerjakan 3 kali lipat. Nah, kemudian bagaimana yang disebut dengan penyelesaian dengan restitusi itu sendiri? Nah, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Nah, Bapak Ibu, yang disebut dengan guru menanyakan keyakinan kelas eh, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kita harus ketahui bagaimana keadaan murid itu. Kalau dari restitusi ini kita bertanya dulu, kenapa nak tidak membuat PR? Mereka pasti ada alasan sendiri. Nah, di saat kita menanyakan mengapa nak tidak menyelesaikan PR, nah itu adalah salah satu masuk kepada restitusi, yaitu kita memvalidasikan tindakan kesalahan anak. Nah, jadi nanti pada restitusi ini kita ada 3 poin yang akan kita lakukan supaya kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan anak dengan baik. Nah, kemudian di sini adanya 5 posisi kontrol daripada restitusi. Ini adalah peran guru. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian guru itu sebagai teman, kemudian guru itu sebagai pemantau, nah guru itu sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, kita sekarang berada pada posisi yang mana? Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, dari segala macam kasus yang kita hadapi di sekolah, kita harus dapat memposisikan diri kita di kelima. Tetapi pada kelima itu kita memposisikan diri kita, tetapi alangkah baiknya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ambillah pada posisi manajer. Nah, contoh daripada penerapan 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana pada posisi guru sebagai penghukum? Patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini adalah salah satu contoh guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu? Bu guru kecewa sekali kepada kamu. Nah, misalnya kita mengkaitkan daripada kasus yang anak tadi yang
tidak menyelesaikan PR. Pada pembuat rasa bersalah di sini kita berkata demikian, berapa kali ibu udah memberitahukan kamu anak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, kemudian sebagai teman, ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini apa kamu salah? Kali ini tidak apa kamu melakukan suatu kesalahan. Nah, ini adalah perkataan guru sebagai teman. Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Di antara kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, dari kasus yang kita angkat yaitu kasus anak tidak mengerjakan PR. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka pada posisi yang mana? Nah, mungkin Ibu Ella bisa memberikan pendapat atau Bapak Ibu yang lainnya dipersilakan. Ya, Ibu Yeni, penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya, bisa kita baca di chat. Ada Ibu Intan, penghargaan buat peserta didik dengan memberikan pujian bisa membangun motivasi siswa, ucapan terima kasih, serta menghargai apa yang peserta didik lakukan. Baik, mungkin Ibu Pak Rizal. Mungkin Pak Rizal bisa berbicara mengapa Pak Rizal lebih kepada teman Pak Rizal. Silakan Pak Rizal, mic-nya dibuka dulu. Ya, terima kasih Pak Jal. Ya, iya Pak Jal, kalau misalnya kita angkat dari kasus tadi, yang dari kasus anak-anak tidak membuat PR, kalau kita masukkan ke dalam kategori teman itu bagaimana Pak Jal cara kita untuk berdiskusi dengan anak-anak kita? Iya, luar biasa Pak Jal, terima kasih. Terima kasih Pak Jal. Kemudian ada Pak Nasrullah ini. Pak Nasrullah pengen jadi memilih kepada manajer. Mungkin Pak Nasrullah dapat memberikan masukan atau berbagi pengalaman. Silakan Pak Nasrullah.
Ya, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Bu, Pak Nasrullah. Kemudian ini ada Bu Yeni Soraya. Bu Yeni Soraya itu adalah posisi manajer, Pak. Bagaimana ini Bu Yeni Soraya? Mungkin Bu Yeni Soraya bisa berbagi. Iya, Bu. Hmm. Hmm. Baik sekali, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, kembali Bapak Ibu kepada kita bagaimana memposisikan diri seperti yang dikatakan oleh Pak Jal tadi. Mungkin Pak Jal tadi memposisikan dirinya sebagai teman kepada anak-anak agar dapat dekat atau curhat kepada anak-anak itu sendiri. Kemudian yang dikatakan oleh Bu Yeni tadi bahwa posisi kita sebagai teman itu me- apa kita merasa bahwa anak itu em, dapat membiarkan ya perlakuan anak untuk melakukan hal kesalahan. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa pada posisi teman kita itu dapat memposisikan diri untuk mengajak anak itu kepada lebih mereka memahami bahwa mereka itu telah melakukan suatu kesalahan, tetapi dia bisa belajar dari kesalahan itu mereka itu sendiri. Makanya di sini ada kata eh, ini tidak apa-apa. Bagaimana deh? Ada kata kali ini tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Nah, namun untuk kedepannya kamu harus belajar, kamu harus dapat membuat PR dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian pada posisi posisi manajer, di sini kita lebih kepada menggali, ya, lebih kepada menggali apa permasalahan yang anak itu hadapi. Seperti yang dikatakan oleh Bu Yeni tadi, kita harus mengetahui alasannya
seperti apa dan bagaimana, apakah dia bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat ini. Baik, luar biasa Bapak Ibu hebat. Kemudian mungkin kita akan melanjutkan slide kita sedikit lagi. Nah, bagaimana itu yang dikatakan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini banyak sekali pertanyaan, apa sih perbedaan antara keyakinan dan apa sih perbedaan dengan peraturan? Nah, mungkin nanti akan kita diskusikan. Ini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Dan mengapa kita perlu peraturan tentang menggunakan masker dan juga tentang mencuci tangan di setiap saat? Nah, daripada dua pertanyaan ini kita bisa melihat dan kita bisa menganalisis bahwa kita memiliki suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, peraturan yang dibuat pemerintah itu adalah harus menggunakan helm, ya, kepada orang yang mengendaраkan sepeda motor. Dan kemudian pada masa COVID atau sampai sekarang kita udah menjadikan suatu itu hal kebiasaan, ya, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian dengan mencuci tangan setelah melakukan segala sesuatu aktivitas. Itu adalah suatu keyakinan bahwa kalau kita tidak melakukan itu, kita akan mengalami sesuatu hal yang buruk nantinya. Pastinya kalau misalnya kita tidak cuci tangan, kita sedang mengerjakan segala sesuatu, itu kan akan mengakibatkan diare misalnya, kayak gitu kan. Apa yang kita makan itu ke dalam makanan, itu akan membuat kesehatan kita tidak baik. Begitu juga dengan menggunakan helm. Itu juga akan berakibat tidak baik apabila kita terjadinya kecelakaan, akan terjadinya benturan pada kepala kita. Karena helm itu kan merupakan suatu alat keselamatan. Nah, ini lebih kepada keyakinan kita dan juga kepada keselamatan kita. Kemudian kegiatan pembentukan keyakinan kelas itu yang bagaimana sih sebaiknya kita lakukan? Itu keyakinan kelas itu sangat baik dilakukan adalah antara guru dan juga bersama-sama dengan murid. Kalau misalnya suatu keyakinan kelas tidak dilibatkan murid, itu bukan keyakinan kelas namanya, tetapi itu merupakan suatu peraturan yang telah diterapkan oleh guru itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, yang pertama di sini adanya diskusi tentang peraturan kelas, tentang peraturan sekolah. Maksudnya sekolah itu telah berikan suatu peraturan bahwa masuk itu pukul 7.45. Nah, kemudian dari peraturan itu kita jadikan itu sebagai keyakinan kelas kita. Kita diskusikan dengan murid-murid kita untuk dijadikan nantinya akan dijadikan suatu kesepakatan. Kemudian menyusun peraturan kelas menjadi suatu keyakinan. Nah, hal-hal yang dijadikan suatu keyakinan. Kemudian menempel keyakinan kelas itu di kelas kita masing-masing. Karena apa yang kita sepakati dan apa yang sudah kita buat untuk bisa diingat bersama-sama, maka kita membuat itu dalam bentuk poster bisa, atau dalam bentuk mading bisa, kemudian ditempelkan di kelas. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kata positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semoga warga sekolah dilibatkan untuk membuatnya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ini merupakan suatu tahapan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan
bisa berkata-kata, kamu tentu punya alasan dengan melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu termasuk kepada validasi tindakan yang salah. Kemudian, masuk kepada keyakinan kelas, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin sampai di sini eh, berbagi ilmu dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Apabila ingin berdiskusi, kita serahkan kepada Ibu Jumadiana kembali sebagai moderator kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman apa yang ada di sekolah mungkin. Hmm. Ya, silakan Pak Nas. Ya, terima kasih Pak Nas. Ditampung dulu aja Bu.
Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya. Baik, untuk motivasi ini Bapak, saya mungkin kepada Bapak Mahyudin dulu, Pak ya. Yang menggambarkan untuk motivasi intrinsik itu adalah partisipasinya kita dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau menciptakan suatu kegiatan dengan murid. Kemudian karena kan partisipasi guru itu sangat berperan sebagai fasilitator ya Pak. Jangan nanti kita memposisikan diri kita itu sebagai uh, center ya, yang pemusatan guru itu berpusat. Nah, tetapi kita di sini berperan sebagai fasilitator. Kemudian eh, mengajak siswa berdiskusi, salah satunya bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang akan terjadi pada siswa tersebut. Jadi kita harus menyelesaikannya itu step by step. Salah satunya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, Pak. Kemudian untuk Ibu Agus ya, Ibu Agus, kalau untuk tindak lanjut daripada kita sudah melakukan segitiga restitusi, apabila kasusnya merokok, mungkin kita bisa mengingatkan kembali Bapak Ibu kan, apabila memang suatu kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh guru yang bersangkutan, kita bisa kembalikan kepada wali kelas. Nah, oleh wali kelas nanti apabila memang tidak bisa dilakukan suatu penyelesaian, kita akan kembalikan lagi kepada guru BK agar dia dapat dibimbing dengan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Kita di dalam melakukan restitusi ini, Bu Agus, uh, kita juga harus memberikan pemantauan, ya, pemantauan dan pembimbingan. Kemudian kita mengevaluasi kembali apa yang telah kita berikan berupa konsekuensi kepada anak ini akan merubah anak itu menjadi lebih baik atau tidak. Nah, kemudian apabila memang pada tahapan guru BK memang tidak terselesaikan, mungkin kita bisa nanti melimpahkan kepada atasan, yaitu kita kembalikan dulu kepada wakil kurikulum, uh, kemudian nanti wakil kurikulum akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kita bisa melakukan persidangan bersama bagaimana cara kita menghadapi siswa kita ini. Kemudian setelah kita melakukan persidangan, apabila dari hasil persidangan itu kita nanti bisa mengembalikannya kepada menanyakan atau memanggil orang tua untuk membicarakan kembali bahwa sikap anak ibu seperti ini, dan dari hasil kita pemantauan, hasil kita membimbing, hasil kita mengevaluasi, itu harus kita nampakkan
sebagai suatu bukti bahwa kita telah membimbing anak itu, kita telah mengevaluasi dari hasil konsekuensi yang kita berikan, kemudian kita telah merapatkan. Mungkin itu yang bisa kita ambil. Apabila memang dari situ kita akan bisa menjalin suatu kerjasama dengan orang tua murid. Nah, apabila dari hasil kerjasama dengan orang tua murid, kita harus memberikan kesempatan. Nah, Bapak Ibu kita jangan terlalu bergegas untuk mengeluarkan anak itu, ya. Kita harus melakukan juga kerjasama dengan orang tuanya, berikan kesempatan kepada orang tuanya untuk dapat mengontrol anaknya lebih baik. Dari hasil itu kita berikan 1 bulan atau kita kasih 2 minggu seperti itu. Kita evaluasi lagi dari hasil itu. Nah, setelah apabila memang tidak ada perubahan, ya mau tidak mau kita juga eh, bisa mengambil tindakan apabila itu diberikan kepada sekolah yang bisa mungkin khusus untuk bisa menangani anak-anak yang demikian. Mungkin itu Bu Agus. Mungkin dari pertanyaan Pak Muhyiddin tadi ada Bapak Ibu yang bisa membantu untuk melengkapi pertanyaan, saya persilakan. Mungkin itu Bu Jumadiana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin kan daripada ya saya sangat pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nasrullah. Mungkin di sini kita dapat juga untuk mendorong motivasi intrinsik ini dengan merupakan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu ketika siswa memiliki keterampilan atau kemampuan atau pengetahuan untuk menyelesaikan satu tugas tertentu, mereka itu mampu menyelesaikannya. Jadi eh, yang harus kita tanamkan kepada anak ini adalah bagaimana dia itu harus pede gitu ya, harus percaya diri di dalam mengembangkan kompetensinya. Bahwa karena kan kita ketahui sekarang ini anak itu memiliki suatu kompetensi yang luar biasa, suatu kemampuan yang sangat luar biasa yang mungkin kita sebagai guru juga kalau misalnya kita tidak perhatikan itu kita tidak akan tahu. Sebagaimana contoh misalnya di sekolah itu ada anak yang sangat malas dalam melakukan pembelajaran eksak gitu kan, tapi dia itu unggul di bidang kurikuler. Saya sangat mengambil suatu contoh di sekolah saya. Jadi waktu kita itu melakukan upacara 17 Agustus yang baru saja terjadi seperti kemarin itu, malah anak-anak emang
eee, yang bisa kita katakan luar biasa ya, keunikan yang dimiliki oleh anak itu sifat agresifnya, tetapi pas dia kita berikan suatu kebebasan, suatu kesempatan, mereka itu menampilkan suatu kompetensi yang luar biasa sehingga kegiatan 17 Agustus kami itu waktu pengibaran bendera merah putih itu terlaksanakan dengan sangat hikmat dan sampai kami itu kan, Masya Allah ya. Nah, jadi disitulah kita berikan mereka kebebasan, berikan mereka tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kebebasan yang kita berikan kepada murid kita itu tidak lebih dari hasil pantauan kita. Tetap harus ada pengawasan. Nah, jadi supaya kenapa mereka itu memiliki tujuan yang mendasar. Jadi jangan sampai nanti melenceng dari apa yang mereka lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan daripada pertanyaan Bapak Iman itu tadi ya. Mungkin kita kembalikan kepada Ibu Diana. Iya, mungkin dari Ibu Yasnidar Siloto ya, Bu. Mungkin bisa berbagi pengalamannya di sekolah bagaimana, Bu? Ibu Yasnidar ya. Masih ada apa ibu-ibu yang lain, Ibu Aini? Iya, Ibu. Siloto, silakan, Bu. Bu Yasnida Siloto sudah membuka kamera, mungkin jaringan kali ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang ingin membagikan pengalaman kepada kita bagaimana sudah penerapan disiplin positif yang sudah dilaksanakan di sekolahnya. Untuk Pak Dede Azizuddin, mungkin Pak Dede bisa berbagi Pak bagaimana sudah disiplin positif yang sudah dilaksanakan atau yang Bapak Danore Limbong Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Kita ber- berdiskusi di ruangan ini Pak. Iya Pak, silakan. Mungkin Pak dalam
Terima kasih Pak Reza. Mungkin Bapak Ibu guru kita bisa mengisikan absen. Mungkin Bu Jumadiana bisa minta tolong dibagikan absen Bu. Iya. Oh, Ibu Nora mungkin bisa dibagi. Bapak Ibu kita kasih kesempatan untuk dapat mengisi link chatnya 10 menit ya Bapak. 5 menit ya Bu Jumadiana ya. Bapak Ibu, si link pesan sudah disematkan oleh Bu Jumadiana. Silakan untuk dapat mengisi absensi kita untuk sertifikat. Ya, ini absen dengan biasa. Oh, pertanyaan di YouTube tolong dijawab minta peserta Bu Ipa. Ibu Nelly mohon izin Bu Nelly untuk dapat berbicara. Ini maksudnya gimana Bu Nelly? Oh iya. Oh, kira-kira apa ya pertanyaannya? Bu Nora mungkin bisa dibacakan Bu Nora, ada pertanyaan di YouTube Bu Nora. Iya. Oh, luar biasa sekali. Jadi mungkin tip dari saya ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya bagian-bagian mengajak itu yang pertama sekali Bu, kalau saya itu melakukan pendekatan ya, pendekatan eh, diri dulu dengan anak. Kemudian kita memberikan contoh kepada guru-guru itu. Jadi kita dulu yang melakukan. Nah, misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan, kita dulu yang melakukan sehingga itu menjadi suatu role model bagi guru-guru yang lainnya. Nah, makanya di sini ada peran kita sebagai guru ya, ada peran kita sebagai guru di mana kita itu menjadi coach bagi teman-teman kita sejawat. Di mana kita di sini dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada
guru-guru yang lain salah satunya. Apabila kita melihat di sekolah kita itu ada guru yang mengalami kesulitan, jangan kita ya duduk menonton saja, tetapi kita bertanyakan, Bu, apa Bu ada kesulitan? Apa mungkin bisa saya bantu Bu? Nah, atau apa mungkin Bu bisa kita selesaikan bersama-sama Bu? Nah, seperti sebagaimana yang kita pada pembelajaran kami yaitu pendidikan guru penggerak di sini, kita itu memiliki moto yaitu tergerak, kemudian bergerak, baru kita menggerakkan orang lain. Nah, kita harus tergerak dulu Bu dari hati kita, kemudian kita bergerak, kita melakukan supaya nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebajikan atau yang hal-hal yang baik yang bisa kita berikan kepada orang lain itu menjadi suatu contoh. Nah, karena kan memang guru ini adalah contoh teladan bagi semuanya, bukan hanya murid saja, tetapi juga teman sebaya kita, senior kita, atasan kita, seperti itu. Nah, tetapi kita tetap mempunyai suatu prinsip, Bapak Ibu, jangan ada kata menggurui, tetapi kita melakukan itu dengan secara bersama-sama, kita membagikan praktik belajar yang baik kepada orang lain apabila misalnya mereka memiliki suatu kekurangan di bidang apa, kita sama-sama menyelesaikan, kita bicarakan bersama. Nah, dengan demikian, guru-guru yang lain akan mengambilkan kita itu sebagai sampel. Tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik. Apabila komunikasi yang baik itu telah berjalan dengan baik, maka insya Allah akan dengan sendirinya kita bisa menggerakkan mereka tanpa dengan ada kata-kata menggurui. Mungkin demikian Bu Jumadiana dan Bu Nora yang bisa saya sampaikan. Oh, link absennya ya? Ya, baik Bapak Ibu, link absennya mungkin bisa di-copy dulu ke tempat dibuka di Chrome. Nanti insya Allah akan terbuka dengan sendirinya. Karena itu memang saya tidak membuat dengan akun belajar ID, saya menggunakan akun saya pribadi untuk link absen yang nantinya link absen itu akan kita buat sertifikat ya. Insya Allah sertifikat nanti akan kita bagikan 1 atau 2 hari setelah kegiatan ini kita kerjakan. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi saya untuk sertifikat Bapak Ibu apabila memang nanti tidak termasuk ke linknya, karena kan ini banyak sekali guru-guru yang masuk dari PMM ya, bisa mencatat atau menyimpan nomor HP saya 0853 16 34 0110 Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa me-WA saya ke ke nomor itu apabila memang nanti absennya tidak apabila memang nanti sertifikatnya tidak terkirim ya, tidak terkirim ke email yang itu masing-masing karena kita membuat absen itu menggunakan aplikasi. Terima kasih Bu Jumadina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu jangan lupa nomor saya di-save ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Supaya nanti sertifikatnya kalau misalnya tidak terkirim bisa kita WA-an.